Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agung, saya sendiri, sebagai pembuka dan penutup. Lalu Naomi, Fiska, Dwi, dan Yopan sebagai pemateri. Kami dari kelas 11 MIPA 1 SMA 2 Pangkal Ambon. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori 5 faktor. Sebelum kita tahu teori 5 faktor itu apa, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran materi ini. Tujuannya bakal dijelaskan sama teman kita yaitu Naomi. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran materi ini adalah untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Selanjutnya pengertiannya akan dijelaskan oleh Fiska. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari polinomial itu sendiri. Polinomial atau suku banyak merupakan sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat bilangan bulat yang tidak negatif. Pangkat tertinggi dari X merupakan derajat polinomial, sementara suku yang tidak mengandung variabel A disebut sebagai suku tetap atau konstanta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Kita masuk pada bagian contoh soal, yaitu tentukan nilai n agar x pangkat 2 min 7x plus n per x pangkat 2 min 3x plus 2 dapat difaktorkan. Nah, pada kedua bilangan itu merupakan bilangan polinomial dan kita akan memfaktorkan pada bilangan x pangkat 2 min 3x plus 2. Nah, kita tulis x pangkat 2 min 3x plus 2 kita faktorkan langsung menjadi x min 2 dan x min 1. Nah, bagaimana dengan pembilang? Nah, akar pembilang itu dapat disederhanakan, maka salah satu pembilang itu haruslah x min 2 atau x min 1. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan mensubstitusikan faktor-faktor penyebut ini ke dalam polinomial pembilang sesuai dengan teorema faktor. Jika faktor ini disubstitusikan ke dalam polinomial, maka haruslah bernilai 0. Misalkan polinomial pembilang itu adalah Px sama dengan x pangkat 2 min 7x plus n. Nah, ketika x min 2 ke Px haruslah 0. Kita uji pada x sama dengan 2, P dalam kurung 2 sama dengan 0. Coba kita substitusikan pada bilangan polinomial x pangkat 2 min 7x plus 6. Jadi 4 dikurang 7 dalam kurung 2 plus n sama dengan 0. 4 dikurang 14 ditambah n sama dengan 0. Min 10 plus n sama dengan 0. Jadi hasilnya n sama dengan 10. Kita uji lagi pada x sama dengan 1, P dalam kurung 1 sama dengan 1. Kita substitusikan seperti yang pertama tadi. Jadi hasilnya 1 dikurang 7 dikali 1 plus n sama dengan 0. 1 dikurang 7 plus n sama dengan 0. Min 6 plus n sama dengan 0. Jadi hasilnya n sama dengan 6. Nah, di sini sudah kita temukan nilai n ada 2, yaitu n sama dengan 10 dan n sama dengan 6. Berarti kesimpulannya, agar n terpenuhi, kita dapat memfaktorkannya ke n sama dengan 10 ataupun n sama dengan 6.
Nah, teman-teman, dari materi dan contoh soal yang sudah kita jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu yang pertama, jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. 2. Jika Px sama dengan Fx dikali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Itu tadi penjelasan materi teorema faktor dari kelompok kami. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.